Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Nah, ada berbagai sumber energi merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Sebagai makhluk yang berakal sehat, manusia harus mensyukuri segala nikmat yang ada atau yang telah diberikan. Salah satunya yaitu memanfaatkan sumber energi sebagaimana mestinya. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa untuk mengawali semua kegiatan baik yang kita lakukan di rumah maupun yang kita lakukan di luar rumah. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, energi berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada tentang sumber energi. Energi diperlukan agar dapat melakukan gerak. Untuk dapat bergerak, manusia juga memerlukan energi. Demikian juga suatu benda untuk dapat bergerak memerlukan energi. Jadi, semua kegiatan membutuhkan energi. Sumber energi ada berbagai macam. Di antaranya, yang pertama, di sini ada energi dari makanan. Setiap hari kita melakukan aktivitas. Beberapa aktivitas membutuhkan sarana agar kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan kita sehari-hari, misalnya kita belajar, menonton, bermain, bersekolah, bersepeda, dan lain-lain. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita pasti membutuhkan namanya energi. Makin banyak aktivitas kita dalam satu hari, maka makin banyak energi yang kita butuhkan. Nah, energi yang kita butuhkan untuk kita beraktivitas sehari-hari yaitu berasal dari makanan. Asupan makanan juga harus bertambah. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh energi makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi, tepung, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Setiap manusia membutuhkan makanan agar ia bisa bertahan hidup. Makin banyak aktivitas, makin pula banyak energi yang dibutuhkan. Jadi untuk sumber energi dari makanan ini, contohnya itu makanan-makanan yang menghasilkan karbohidrat seperti nasi. Setiap harinya kita harus makan nasi, kita harus makan sehari 2 kali, kita harus makan, kita harus minum. Kenapa kita harus melakukan itu setiap harinya? Agar kita dapat melakukan aktivitas dengan baik, karena di dalam tubuh kita juga memerlukan banyak energi untuk melakukan kegiatan seperti belajar, menonton TV, berjalan. Kalau kita sudah makan, sudah minum setiap hari, maka kita akan bisa melakukan aktivitas itu dengan sehat, dengan segar, tidak malas-malasan, tidak sakit, dan lain-lain. Maka dari itu kita juga membutuhkan energi dari makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, energi dari listrik. Listrik merupakan energi yang penting dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Jika kita belajar pada malam hari, maka kita membutuhkan penerangan yang cukup. Pada malam hari tidak ada cahaya matahari, maka dari itu kita butuh penerangan yang berasal dari lampu. Lampu merupakan salah satu energi listrik. Lampu yang terang tersebut membuat kita senang belajar. Jika cahaya lampu tidak terang, maka kita akan kesulitan dalam belajar. Selain itu, lampu juga diperlukan untuk penerangan pada malam hari. Kalau tidak ada lampu pada malam hari, akan menjadi gelap. Jalanan akan menjadi gelap dan membahayakan pengemudi pengendaraan. Bisa terjadi kecelakaan jika tidak ada lampu penerangan. Selain itu juga lampu lalu lintas yang terpasang di perempat atau pertigaan jalan, yang biasanya yang kita temui itu lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning itu merupakan lampu lalu lintas. Mereka juga membutuhkan energi listrik agar dapat menyala.
Selain itu misalnya untuk menonton TV dan berkomunikasi dengan telepon genggam atau handphone memerlukan sumber energi listrik, di mana untuk televisi kita menonton juga menggunakan sumber energi listrik. Kalau televisinya sudah dicolok, maka televisinya akan menyala, jadi dia membutuhkan energi listrik juga untuk bisa menyala dan menghasilkan energi cahaya, suara. Kemudian handphone kalau tidak ada baterainya kita tidak bisa menggunakan atau berkomunikasi, maka dari itu handphone juga membutuhkan energi listrik, yaitu berupa charger atau dicas baterainya sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Itu energi dari listrik. Kemudian ada energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat, antara lain menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Pakaian yang telah dicuci harus dikeringkan agar dapat dipakai lagi. Pengeringan pakaian dilakukan dengan cara menjemur di bawah panas sinar matahari. Sumber energi dalam proses menjemur ini adalah panas matahari, dan juga matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Selain untuk menjemur pakaian, energi dari panas matahari juga digunakan untuk menjemur kerupuk ataupun menjemur umbi-umbian seperti kentang, kemudian ubi atau singkong untuk pembuatan keripik ya. Nah, kalau kita menjemur kerupuk sebelum digoreng, maka hasil gorengannya akan makin renyah dan makin mengembang. Maka dari itu kita perlu energi dari panas matahari untuk membuat kerupuk itu jadi renyah dan membuat pakaian itu cepat kering sehingga kita bisa pakai lagi pakaiannya untuk di hari berikutnya. Kemudian energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Petani menjual hasil panennya ke kota dengan diangkut mobil atau truk. Pedagang mebel mengantarkan lemari pesanan kepada pembeli dengan menggunakan mobil. Pak Lurah berkeliling desa untuk meninjau warganya dengan menggunakan mobil. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil. Nah, kendaraan bermotor atau bermobil itu membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak BBM untuk menjalankannya. Jadi energi dari minyak bumi ini juga digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari petani dan orang-orang lainnya yang menggunakan kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan itu dapat berjalan kalau ada bahan bakarnya, yaitu BBM, di mana bahan bakar BBM itu, bahan bakar minyak itu diperoleh dari minyak bumi. Maka dari itu energi dari minyak bumi ini juga sangat diperlukan untuk kegiatan sehari-hari, menunjang aktivitas kita untuk jalan-jalan ke Ramayana, kemana saja dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, karena dia menghasilkan bahan bakar minyak atau bensin, solar, dan lain-lain yang bisa menggerakkan kendaraan ya. Oke. Kemudian di sini ada percobaan untuk mengetahui energi panas, di mana untuk dibuka bukunya halaman 56 untuk mengetahui adanya energi panas. Di sini melakukan percobaannya menggunakan batu penggaris dan tangan yang saling digesekkan, di mana pastikan kedua telapak tangan kalian dalam keadaan kering. Gesekkan kedua telapak tangan kalian selama 5 menit. Apakah yang terjadi? Kalau kalian pernah coba gesekkan tangan kalian selama 5 menit, pasti yang dirasakan adalah rasa panas pada tangan kalian ya. Kemudian menggesekkan batu juga
akan terasa panas, bahkan kalau kita lama-lama menggesekkan batu itu akan memunculkan atau akan mengeluarkan sebuah api. Kemudian menggesekkan penggaris selama 5 menit juga menghasilkan energi panas. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yang dilakukan dengan menggunakan 3 media ini, semuanya sama-sama menghasilkan energi panas ketika saling digesekkan ya. Dalam percobaan ini Ibu yakin kalian pasti sudah pernah juga mencobanya. Nah, kemudian untuk menghemat energi, kita juga perlu mengajak seluruh keluarga bersama-sama untuk melakukan gerakan menghemat energi. Bukan hanya kita sendiri atau kalian yang harus menghemat energi, tapi seluruh keluarga yang ada di dalam rumah juga wajib melakukan gerakan hemat energi. Di sini ada contoh perilaku hemat energi. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya atau seadanya, misalnya mematikan televisi, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Jadi tidak perlu menggunakan pengering mesin cuci. Sebaiknya dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari kalau mataharinya terik. Terus menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan freon, karena freon AC itu atau pendingin AC itu juga dapat memakan listrik yang banyak sehingga kita tidak bisa menghemat energi listriknya. Kemudian mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu pada siang hari, mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam rumah, memakai sumber daya air seperlunya, misalnya tidak mempergunakan air secara berlebihan, jadi airnya cuma dipakai untuk keperluan mandi, mencuci, dan juga mencuci piring. Nah, sebaiknya kita menghemat penggunaan energi dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Dengan demikian, bumi menjadi tempat tinggal yang nyaman dan lestari untuk kedepannya anak dan cucu kita kelak. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan mengenai pemanfaatan energi listrik dan bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Hari ini tidak ada tugas, hanya penjelasan saja yang Ibu berikan. Insya Allah tugasnya besok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.